Bagaimana keprihatinan seorang mantan Presiden Republik Indonesia yang keberapa tuh B.J. Habibie? Yang kelima atau berapa? Yang ketiga, ya. Almarhum B.J. Habibie, Allah yarhamuh. Di akhir hayatnya beliau sebelum wafat 1 tahun atau 2 tahun itu menyatakan bahwa penyesalan saya ini sangat besar. Dari setiap medali-medali yang saya dapat, penghargaan yang saya dapat ada di rumah semua. Karena kecerdasan beliau sehingga mampu bikin pesawat. Tapi di akhir usia senja saya, di akhir usia tua saya kesepian katanya. Anak cucu gak nemenin, sendirian aja. Ibu Ainun juga sudah meninggal terlebih dahulu. Saya menyesal kenapa kecerdasan dan kepandaian saya dulu saya tidak gunakan untuk memahami ilmu agama. Kalau saja waktu bisa diputar, kata B.J. Habibie, Allah yarhamuh, saya akan gunakan, habiskan kecerdasan saya untuk menuntut ilmu agama. Karena itulah ma'asyiral hadirin, waladun saleh fid dunya yanfa wa fil barzah yarfa wa fil akhirah yashfa. Anak yang soleh ketika masih di dunia bisa mengangkat derajat kita, yarfa. Kita punya anak soleh ketika dia masih hidup di dunia, itu anak soleh. Atau kita masih hidup di dunia, kita punya anak yang soleh, anak yang baik, derajat kita akan naik. Wafil barzah, ketika di barzah, masuk ke alam barzah, anak soleh ketika di dunia yanfa, bermanfaat buat kita. Bagaimana tidak bermanfaat kalau kita punya anak soleh? Sedangkan kita berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami qurrata a'yun, penyejuk mata. Kalau kita punya anak yang soleh, punya anak yang soleha, mata kita sejuk, pikiran kita tenang, hati kita damai. Kalau kita punya anak soleh, itu yanfa, di dunianya manfaat. Wafil barzah, ketika di alam barzah kita udah meninggal dunia, punya anak soleh, yarfa, derajat kita akan naik. Tadi saya katakan, man shalla ala nabi faqad barra walidayh. Orang yang mau bersolawat kepada Nabi, yang dia ucapkan, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Atau antum di rumah baca salawat sendiri, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, atau Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Siapa orang yang mau bersalawat kepada Nabi Muhammad, faqad barra walidayh, maka orang itu telah berbakti kepada bapak ibunya. Ayah kita udah meninggal, bapak kita, ibu kita udah di alam barzah. Hari ini, sore ini kita salawat, itu mereka di alam kuburnya senang. Kenapa begitu? Karena Nabi menyatakan, aktsiru minas salati alayya, perbanyak oleh kalian bersolawat kepada saya, kata Nabi. Fa inna salatakum tu'radu alayya, salawat yang kalian ucapkan, salawat yang kalian baca, tu'radu alayya, diperlihatkan kepada saya oleh malaikat. Malaikat nyetorin nama kita, ya Rasulullah, fulan bin fulan yusalli alaik. Wahai Nabi Muhammad, ini ada hamba, ada umatmu fulan bin fulan. Bapak kita enggak sholawat, ibu kita enggak sholawat, apalagi sudah meninggal dunia. Berkat kita bersolawat, disebutkan binnya bin siapa. Itu di alam barzahnya mereka naik derajat. Wa fil akhirah yashfa', nanti ketika di akhirat, anak yang saleh dan salehah bisa memberi syafaat. Itu untungnya kita. Kalau kita dekatkan anak-anak kita dengan ulama-ulama, dengan habaib-habaib, dengan kiai-kiai, para asatid, bawa ke majelis-majelis taklim, maka insya Allah setelah pulangnya kita ke rahmatullah,
mereka akan melanjutkan estafet pengajiannya. Apalagi kita umur nggak tahu, manfaatkan kesempatan kita, didik anak kita biar menjadi anak-anak yang soleh dan solehah.